Pemirsa, peristiwa pencurian, pencopetan hingga pembegalan di jalan menjadi suatu tindak kriminal yang seolah tak pernah usai. Jakarta sebagai ibu kota bahkan menduduki posisi ke-8 kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi se-Asia Tenggara. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum kurang maksimal. Dilihat dari statistik kriminal selama 2021, angka kriminalitas mencakup lebih dari 294.000 kejadian di seluruh wilayah Indonesia. Dari banyaknya kejadian, angka kriminalitas di jalan merupakan yang tertinggi. Aksi kejahatan seperti pencopetan dan penjamretan kerap ditemui di sudut kota, bahkan terjadi pada siang hari. Hal ini tentu saja membuat kita harus ekstra waspada. Polisi memang bertugas melayani dan melindungi masyarakat, namun tidak semua kejahatan bisa dicegah oleh petugas. Ketika terjadi tindak kriminal di jalan, belum tentu juga kita bertemu dengan petugas kepolisian. Karenanya, tidak heran jika banyak orang, terutama wanita, yang mempersenjatai diri dengan berbagai peralatan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu tindak kejahatan pada mereka. Ya, jadi secara normatif, ketika kita sebagai warga negara itu kemudian diganggu oleh warga negara lain melalui kegiatan tidak pidana seperti pencurian, tawuran begitu ya, maka secara normatif sebetulnya itu adalah tanggung jawab negara. Kita nggak percaya pada negara. Negara selalu terlambat. Negara hanya peduli pada orang-orang kaya. Negara hanya bisa untuk kejaran-kejaran yang kecil. Maka kita bicara mengenai mempersenjatai diri sendiri, mengamankan diri sendiri. Memang kita tidak boleh main hakim sendiri karena ada pidananya. Tapi setidaknya kita bisa mengamankan diri sendiri dengan peralatan yang tidak membahayakan. Membawa pepper spray ini biasanya wanita nih, ya, pepper spray atau membawa alarm, ya, sehingga ketika dia misalnya datang orang yang mencurigakan, polisi tidak ada, dia sempat membuat satu aksi yang bersifat defensif, ya. Misalnya menyalakan alarmnya sehingga kemudian orang itu takut dan lari. Nah, umumnya kita boleh di tengah-tengah ini, ya. Kalau kita bersikap terlalu pasrah dan bertanya mengenai mana polisi, rasanya nggak bagus juga, karena memang polisi tidak ada di mana-mana. Pemirsa, aksi kriminalitas biasanya ditemukan di tempat umum, dan yang menjadi korban adalah orang-orang lemah atau kaum wanita. Kami pun bertemu Bunga yang pernah mengalami tindak kejahatan di transportasi umum. Pernah, jadi waktu itu pulang kantor di transportasi umum, taruh HP itu di saku kemeja, terus ada 2 orang masuk, itu laki-laki, yang satu badannya besar, yang satu badannya kecil. Terus pas aku turun, tiba-tiba tuh HP aku udah nggak ada sama sekali gitu loh. Nah, kayak bingung juga mau minta pertolongan ke siapa, terus mau teriak juga gimana, terus ya cuman inget ada 2 laki-laki masuk dan dia duduknya deket aku. Cuman pas dia ngambil itu memang gak kerasa sama sekali gitu loh. Karenanya sebaiknya Anda waspada dengan barang-barang berharga. Bepergian dengan tampilan mencolok bisa memicu terjadinya aksi pencurian. Apalagi tindak kejahatan biasanya terjadi sangat cepat. Sebenarnya kalau perhiasan, aku nggak pakai perhiasan yang mencolok, cuman jam tangan biasa aja. Cuman memang HP aku tuh terlihat, karena kan saku kemeja itu kan kecil ya, jadi nggak menampung HP aku sepenuhnya gitu loh. Jadi masih setengahnya kelihatan. Nah mungkin di situ daya tarik kayak ini jadi pemicu orang-orang, pemicu dia untuk ngambil HP aku. Kalau sekarang lebih aware, kalau naik transportasi umum HP-nya aku taruh tas, terus juga nggak pernah bengong lagi, lebih aware ke sekitar sih gitu. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan menyerang kita, diperlukan barang atau alat-alat untuk melindungi diri. Tapi, apakah semua peralatan untuk menjaga diri dari pelaku kejahatan diperbolehkan? Untuk kepentingan perlindungan diri, ya,
sepanjang alat itu bukan merupakan senjata tajam, ya, itu diperbolehkan, ya. Seperti semprot air mata, ya, itu diperbolehkan untuk kita melakukan perlawanan apabila ada orang yang menyerang kita. Nah, di dalam aturan hukum pidana kita juga, ya, sebenarnya sudah diatur terkait dengan pembelaan karena terpaksa, atau kita kenal istilahnya overmark, itu ada di pasal 49 KUHP, yaitu di mana seseorang ini tidak akan dipidana, ya, apabila dia dengan alasan terpaksa, ya, untuk pembelaan diri melakukan perlawanan terhadap suatu ancaman yang dihadapinya. Terpaksa untuk melakukan perlawanan, maksudnya jika ancaman itu membahayakan keselamatan jiwa raga seseorang, termasuk di dalamnya terkait dengan keasusilaan dan juga harta benda yang dimiliki. Dengan alasan pembelaan diri, melawan pelaku kejahatan tidak bisa dipidana karena untuk menyelamatkan diri dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu, apa sajakah upaya untuk menghindari kejahatan? Khususnya apabila berpergian, tentunya ada beberapa himbauan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Di antaranya adalah agar tidak menggunakan barang-barang berharga atau mencolok, ya, yang menarik perhatian daripada orang yang memiliki niat kejahatan. Kemudian juga menghindari tempat-tempat yang sepi, karena tempat-tempat yang sepi, kemudian kurang penerangan dan sebagainya, ini cenderung rawan terjadi tindak kejahatan. Agar tidak berpergian sendiri, ya, ke tempat-tempat tertentu, lebih baik apabila ada yang menemani dan sebagainya. Kemudian juga tentunya harus juga kita harapkan membawa alat komunikasi sehingga apabila menemukan gangguan di jalan, tentunya bisa menghubungi orang terdekat untuk memintakan pertolongan atau menghubungi kantor kepolisian terdekat. Pemirsa, pepper spray atau alat semprotan lada ataupun cabai merupakan salah satu alat pelindung diri yang diperbolehkan untuk dimiliki. Sementara alat-alat yang tergolong senjata tajam tidak diperbolehkan untuk dibawa. Jadi, semprotan lada atau semprotan cabai aman untuk kita bawa. Untuk membuat alat semprot mata sebenarnya sangat mudah. Bahan-bahannya pun ada di rumah. Siapkan cabai, saringan, botol semprotan dan panci. Potong-potong dulu cabainya, lalu masukkan ke dalam panci bersama segelas air. Rebus air hingga mendidih. Tekan-tekan potongan cabai supaya air semakin pedas. Kemudian saring air cabai dan masukkan ke dalam botol spray. Jika Anda merasa semprotan lada atau cabai tidak cukup efektif menghadapi serangan penjahat, ada satu lagi cara untuk melindungi diri dari kejahatan, yakni belajar ilmu bela diri. Tim OMG pun bertemu dengan seorang praktisi bela diri wanita yang tengah berlatih ketangkasan dalam menghadapi aksi kejahatan. Wanita tangguh berusia 26 tahun ini sudah 5 tahun melakoni ilmu bela diri. Menurutnya, olahraga ini bisa membuatnya tak perlu bergantung pada orang lain saat bahaya menghampiri. Penting banget, karena kita kan nggak selalu kemana-mana bareng sama orang, nggak mungkin kemana-mana sama teman. Jadi basic bela diri itu penting banget. Teknik dasar bela diri diperlukan jika kita berhadapan dengan keadaan mendesak. Hal yang perlu diketahui ialah bagian tubuh yang lemah untuk diserang guna menghindar dari aksi kejahatan. Sebelum ke basic, yang pasti ketika emang kita ada serangan, itu kunci pertama adalah harus tenang dulu tuh. Kadang kalau kita nggak tenang, mau kita ngelakuin apapun, kita nggak akan bisa. Misalkan nyekek gitu ya, kita nyekek, kita bisa kayak masukin tangan kita, kan tangan dia dua ada di sini, kita masukin tangan kita, terus kita buang tangan dia, terus kita dorong. Itu kalau nggak punya skill bela diri ya. Terus kalau misalkan ada yang naruh pisau nih di sini, nah jempol tuh juga krusial tuh. Kita bisa ambil jempolnya, terus kita patahin, kita
buka ininya, terus kita dorong lagi. Nggak perlu knowledge yang gimana pun, tapi kalau misalkan kita tahu titik-titik krusial, misalkan katakanlah jempol tadi, atau misalkan pelipis mata, terus kelamin gitu misalkan, itu bisa kita serang di bagian itu. Karena nyerang bagian itu udah pasti KO sih. Nah pemirsa, selain melawan, yang tak kalah penting harus kita miliki adalah kewaspadaan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, tetap waspada ya, karena bahaya selalu mengintai di sekitar kita.